kelas 4B Desa Teluk. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga pada pembelajaran hari ini kalian tetap sehat, semangat belajar, dan semangat ibadah. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Itulah anak-anak video penjelasan tentang pemantulan bunyi. Jadi, pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi pantul, gema, dan gaung. Bunyi pantul yaitu memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kalian bernyanyi di kamar mandi, maka suara kalian akan terlihat lebih jelas. Yang kedua yaitu gema. Gema adalah bunyi yang muncul setelah bunyi asli. Biasanya gema itu terjadi di lereng gunung dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu gaung. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Manfaat bunyi pantul. Yang pertama yaitu mengukur kedalaman laut. Nah, anak-anak, ternyata kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Kalian perhatikan gambarnya ya. Dan manfaat yang kedua yaitu mengetahui kedudukan benda laut, seperti kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, itulah macam-macam pemantulan bunyi dan manfaat pemantulan bunyi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.